Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Noval. Halo, masih banyak ya Kak Noval udah mengikuti nih, udah meluangkan waktunya sebentar buat mengikuti proses sesi konseling pada siang hari ini. Waalaikumsalam, siang. Perkenalkan, nama saya Cynthia Monica. Pada sesi ini saya akan mendampingi kakak untuk berbicara santai nih, aman dan nyaman juga. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu untuk di sini tuh kita tuh ketika kita melakukan proses konseling itu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami apa sih yang kakak sedang alami sekarang, terus juga eh, apa sih, bagaimana sih kayak kita nih akan mencari solusinya bersama-sama. Harus kayak gimana sih kita nih menanganin yang apa yang kakak rasa. Nah, apakah Kak Noval ini cukup siap atau nyaman dalam proses ngikutin konseling ini nggak? Sebenarnya agak sedikit gugup sih, tapi kita coba aja dulu ya. Ah, seperti itu. Makasih ya Kak Noval, udah berani banget nih jujur. Sebenarnya merasa gugup itu sangat wajar ya. Apalagi kan ketika kita berbicara tentang diri sendiri. Terus juga kita nih belum bisa mengungkapin apa sih yang kita mau. Nah, dalam proses konseling ini, kita nih nggak usah nih buru-buru nih, Kak. Untuk nggak usah buru-buru, kita nih jalanin perlahan aja. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan beberapa asas nih, Kak Noval. Saat kita berkonseling, agar Kak Noval nih merasa aman, terus juga kayak kerahasiaannya bisa dijaga, semua cerita kakak akan saya jaga dan tidak disebarkan oleh siapapun. Dan terus juga ada asas keterbukaan, semakin kakak terbuka, semakin mudah juga nih untuk saya ini memahami kondisi kakak. Apakah kakak sudah, apa maksudnya kayak kakak tuh melanjutkan nggak sih, menyaman nggak sih untuk melanjutin sesi konseling pada siang hari ini? Paham, paham. Oke, boleh, boleh. Nah, kalau saya boleh tahu ya, bisa nggak sih kakak nih kayak ceritain sedikit aja apa sih alasan utama kakak untuk mengikuti konseling pada siang hari ini? Eh, Paling sih saya merasa kepercayaan dirinya agak rendah sih. Udah itu aja. Oh ya ampun, kepercayaan diri ya kak ya. Kakak ini ngerasa kepercayaan diri kakak itu rendah sejak kapan sih kalau saya boleh tahu? Kurang lebih sih pas ini sih, pas presentasi atau lagi diskusi di kelas tuh. Situ mulai-mulai rasanya. Oh, seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan kakak kayak gitu, apa sih yang kakak rasain kalau misalkan kakak lagi presentasi atau bicara di depan orang banyak? Ya, paling gugup gitu kan, gemeteran, terus eh, jantungnya berdebar gitu. Ya, itu juga nggak fokus sih, paling gitu sih. Oh, seperti itu. Takut kakak merasa kayak takut ditertawain orang lain atau dinilai negatif oleh orang lain ya? Hmm, apakah kakak pernah nggak sih ngalamin kejadian tertentu yang membuat kakak tuh kayak yang ngerasa seperti itu? Pernah sih sekali. Waktu itu tuh saya lagi presentasi kan, terus ada pertanyaan. Nah, itu tuh saya jawabnya agak agak salah tuh. Nah, terus teman-teman ya ketawa gitu lah. Hmm, ya ampun. Kejadian itu cukup membekas nggak sih di kakak sebenarnya?
Ya, ya lumayan lah, ya agak sedikit trauma dikit. Hmm, nah, dari cerita kakak yang saya tangkap bahwa pengalaman masa lalu itu tuh membuat kita tuh lebih berhati-hati ya kak ya, dan takut mengulang kesalahan yang kemarin. Eh, Kakak setuju nggak sih dengan pemahaman saya? Setuju, setuju, setuju banget. Kalau perasaan tidak percaya diri ini terus berlanjut, menurut kakak nih, apa sih dampak ke depannya buat kehidupan sehari-hari? Ya paling sih jadi pasif sih saya, jadi kayak sering diem kan, nggak berani menyampaikan pendapat, nggak berani ngomong sama orang lain, paling gitu sih. Hmm, seperti itu ya. Padahal ya sebenarnya kamu tuh pengen gak sih padahal kamu tuh punya keinginan untuk berbicara lebih gitu. Ada sering malahan, tapi ya gitulah, ada faktor traumanya itu. Oh ya ampun, bagaimana sih perasaan kamu ketika kamu tuh memilih untuk diam gitu loh? Agak nyesel dikit sih, terus agak ngerasa kecewa gitu, kenapa sih nggak bisa apa namanya menyampaikan pendapat dan berdiskusi lah gitu sih. Seperti itu. Makasih ya Kak Noval, udah berani terbuka kepada saya. Nah, dari sini saya melihat bahwa masalahnya bukan pada kemampuan kakak nih, tetapi pada keyakinan kakak terhadap diri kakak sendiri. Nah, menurut kakak nih, apakah semua orang itu dapat berbicara di depan umum selalu benar? Sebenarnya nggak juga sih, kadang ada aja orang yang ngomong kan di lagi pidato atau apa kan ngomongnya ngawur, itu sebenarnya banyak aja kayak gitu. Nah, berarti artinya Kak, melakukan kesalahan itu adalah sebuah perbuatan manusiawi. Namun, pikiran Kakak nih sering banget kayak langsung menyimpulkan bahwa hal tersebut tuh buruk buat diri kita nih. Sebenarnya tuh enggak kayak gitu juga, Kak. Nah, sekarang mari kita fokus pada hal-hal yang positif dalam diri Kakak nih. Kalau saya boleh tahu, apa sih menurut kamu nih, apa sih kelebihan atau kemampuan yang kakak milikin? Paling sih saya lumayan teliti sih, terus tanggung jawab kan, tepat waktu, terus juga kalau misalnya diajak kerjasama gitu kan kelompok itu sebenarnya cukup baik sih. Hmm, itu kelebihan yang sangat berharga loh, Kak. Kakak pernah nggak sih kayak selama itu sering banget menghargai kelebihan kakak itu? Jarang sih, lebih ke kenapa ya? Lebih lebih suka ngeliatin kekurangannya aja dulu daripada kelebihannya. Jadi kelebihannya nggak terlalu dilihat, lebih ke lihat kekurangannya dulu sih. Seperti itu. Nah, mulai sekarang kita akan coba ya kayak mengubah cara pandang yang kayak gitu. Nah, jadi ketika kakak nih berpikir bahwa saya tidak mampu muncul, terus kakak nih kayak bisa nih menggantiin dengan kayak saya sedang belajar dan berproses. Berbicara dengan satu kalimat dalam diskusi mengajukan satu pertanyaan sederhana aja loh kak. Kayak memberikan afirmasi positif nih pada diri kakak nih setelahnya. Nah, terus juga menurut kakak Noval, langkah mana sih yang paling mungkin kakak lakuin lebih dahulu? Ya paling ya mulai mulai ngobrol gitu kan, mulai mulai memberikan pendapat, berbicara satu kalimat dua kalimat ya kan, jangan jadi pasif ya kan. Ya mulailah dari langkah-langkah yang kecil mungkin. Ini kayak sekarang kan kita konseling nih. Ini menurut saya juga lumayan salah satu first step lah.
Wah, kayak gitu. Kalau emang itu pilihan yang menurut kakak paling baik, nah kita mulai dari hal yang ringan ya kak ya, agar si kakaknya ini tidak merasa tertekan. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin merangkum sedikit ya kak ya. Hari ini kita bahas bahwa rasa percaya diri kakak ini menurun nih. Karena apa sih? Nah, karena dari pengalaman kakak sendiri, dari pengalaman masa lalu, dan pikiran kakak nih, ketakutan akan penilaian seseorang terhadap kakak. Namun, kakak ini namun kakak ini memiliki potensi loh, kemampuan yang lebih yang nyata. Sebagai tindak lanjut, kita nih bisa nih mencoba satu langkah kecil aja loh kak, dan mencoba mencatat perasaan kakak nih setelah melakukannya. Seperti itu. Nah juga bagaimana sih perasaan kakak setelah sesi konseling hari ini? Lebih enak sih, lebih tenang kalau kan udah cerita ya kan. Ya coba-coba cerita tentang perasaan sih. Sebenarnya ternyata bagus juga bisa nenangin diri kan. Yang saya baru tahu tuh. Ah, seperti itu. Alhamdulillah, saya senang loh mendengarnya. Terima kasih ya Kak, sudah berani terima kasih ya Kak sudah berani terbuka nih sama saya nih dan jujur pada hari ini. Jika Kakak ingin melanjutkan sesi konseling pada siang hari ini, di lain waktu saya dengan senang hati loh Kak siap mendampingi Kakak. Terus juga semoga di sesi ini itu tuh lebih membantu kakak ya mengenal dan menghargai nih diri kakak nih sendiri untuk lebih baik dan lebih baik lebih buat baik ke depannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ada nggak 15 menit?